overall kan alami technical rebound memang pada awal sesi sampai ke level tertingginya di 4667 level indeks harga saham gabungan. Namun nampaknya beberapa berita di seputar perdagangan pada hari ini, terutama berita makroekonomi kita ya, dari mulai pertumbuhan GDP kuartal pertama ini, kemudian inflasi yang sudah dirilis pada awal bulan kemarin, itu membuat investor juga sedikit menahan diri. Meskipun kalau kita lihat indeks secara regional juga dalam tren penguatan setelah semalam indeks juga di Dow Jones mengalami sedikit penguatan berbalik arah dari posisi negatif. Jadi ini purely adalah suatu cyclical di mana indeks setelah kemarin mengalami tekanan yang cukup berat, hari ini kembali diburu meskipun juga masih menahan diri tidak terlalu besar pada hari ini. Pembalikan arah juga terjadi di sektor perbankan yang cukup menarik dan agak cukup anomali karena memang sebenarnya sentimennya tidak begitu bagus begitu ya untuk sektor perbankan. Kita lihat ada juga pernyataan OJK yang mengatakan bahwa kredit tahun ini pun hanya akan tumbuh 1,2% sebenarnya. Tapi dari secara sektoral ada pembalikan arah untuk sektor perbankan. Ini juga diwakili untuk beberapa perbankan besar seperti BRI dan juga Bank Sentral Asia. Ini pendekatan apa yang mungkin mulai dilihat oleh investor terhadap kemungkinan-kemungkinan positif di saham-saham perbankan nih Pak Fendi? Ya, sebenarnya satu sisi perbankan kan sudah relatif tertekan cukup dalam, di satu sisi juga memiliki valuasi yang setelah kita review kembali dengan pendekatan di-adjust dengan COVID factor, itu juga tidak terlalu dalam penurunannya ataupun downgrade-nya paling sekitar 15% sampai dengan 20%. Sementara market di sektor perbankan ini, maksudnya di sektor perbankan harga saham sudah turun lebih dari 50% ya. Sehingga investor nampaknya juga sedikit demi sedikit melakukan akumulasi di saham-saham perbankan, terutama saham perbankan yang berfundamental bagus seperti misalnya adalah BCA, kemudian BRI, itu juga cukup banyak diburu karena memang valuasinya adalah under value sekarang ini dibandingkan dengan harga saham yang terbentuk saat ini. Namun demikian faktor global maupun faktor COVID ini masih meliputi sehingga mereka juga cukup hati-hati, tidak secara agresif melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, tetapi juga secara bertahap. Nah, pembelian secara bertahap inilah membuat pasar dalam waktu dekat mengalami rebound dan kemudian juga mengalami koreksi. Demikian.